Inna Farida MSI. Yang terhormat Ketua Gembi UIN Jakarta, Saudara Muhammad Zahir Siddiq SE. Yang terhormat Ketua Pelaksana Acara Pelatihan Public Speaking, Saudara Muhammad Faras Husni. Dan seluruh anggota Gembi UIN Jakarta yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara pelatihan public speaking pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oh, baik, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Selda Mustika selaku moderator yang akan membantu acara pelatihan public speaking pada hari ini dengan tema Public Speaking as Essential Skill in Gen Z Era. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, sesi foto bersama, dan yang terakhir doa dan penutup. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Dedet Nahdlatul Hurriyah. Kepadanya kami persilakan. Suara kedengaran suara saya? Yes, very clear. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والصالحات لا نكلف
nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melantunkan serta mendengarkan bacaan kalam ilahi tadi diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara Pelatihan Public Speaking. Kepada Saudara Muhammad Faras Husni, kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa belajar menimba ilmu di weekend kali ini bersama Miss Solihah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Yang terhormat kepada pembina Genbi Win Jakarta, Miss Maul dan Ibade, yang terhormat kepada Miss Solihah sebagai pemateri kali ini, yang terhormat kepada Ketua Genbi Win Jakarta, Saudara Zair, dan yang saya banggakan kepada teman-teman panitia serta peserta sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan narasumber yang berkenan hadir pada hari ini, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari awal penyambutan acara public speaking kali ini maupun nantinya. Kegiatan ini bertujuan untuk teman-teman meningkatkan skill dalam berbicara, dalam skill untuk mengukir karir teman-teman, bagaimana nanti bisa menjadi pembicara yang baik, pembicara yang dapat bisa melihat keadaan dan sekitarnya, dan hal ini pun sangat dibutuhkan untuk masa-masa sekarang ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menerima ilmunya dengan baik dan bisa mempergunakannya pun dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faras Husni atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu oleh Ketua Genbi UIN Jakarta, Saudara Muhammad Zahir Sidik SE. Kepadanya kami persilakan.
Apakah Zahir sudah ada? Mungkin bisa saya dulu, jadi nanti Zahir bisa setelah saya. Oh baik Bu, baik sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pembina Genbi UIN Jakarta, Ibu Maria Ulfa MAN Hum. Kepada Ibu Maria, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Selda. Dan juga terima kasih Dedet atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, dan juga terima kasih Ketua Panitia dan seluruh panitia acara ini. Thank you very much. Juga terima kasih Bu Lika sudah bersedia menjadi pembicara, dan kehadiran Bu Adelina juga, serta seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik sebagai peserta acara ini. So I will speak in English because this is public speaking, ya. Because I also teach English and English literature at Department of English Literature, Faculty of Adab and Humanities. Good morning, everyone. I'm very happy to meet you all this morning on a Sunday. I'm very happy that you conduct this public speaking training, because this is also one of the skills that is very important for you as students of State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, because you are as students not only have to be able in academic skills, but also in other skills, including public speaking. Public speaking can be said as academic skill, but can also be said as non-academic skill, because public speaking can be used for academic competency and also non-academic competency. So this is very important for you as student to be able to have very good public speaking skill, because there are many purposes of public speaking. First of all, for your personal speaking to many people. This also need public speaking skill. And also for you to speak in front of public as speaker, as MC, as Selda, as Dedet, as who is the chairman of the committee? Faras. Faras. Also Faras, when you, and also Zahir, when you speak in front of your community, for example, in Genbi community, you also need public speaking. That's why public speaking is very important to enhance your skill in speaking. I know that many of you are activists, because we recruited you based on some criteria, and one of them is your background of your activism, whether in campus or outside of campus. And I have read all of your CV that many of you have joined intra-organization, student organization, and also extra student organization in the campus or outside of campus. It means almost all of you are activists. You have involved in many activities, whether you are as the leaders or future leaders. So it means that you need public speaking. I believe that many of you have had the skills of public speaking good or very well, but this is also as additional training for you to enhance your skill in public speaking, so that after you graduate from the university, you can also have better skill in speaking personally, like communication speaking for business, for professional, for job, but also as a leader when you speak in front of the public, to audience, as a teacher, as a leader, or whatever job you have in the future, so that you can have a good communication skill and public speaking. So, and also not only in Indonesian language, but also in English, because I believe that many of you are good in English, so that you can also practice to speak in English in public. For example, if you Genbi have
training like this, you can also conduct, for example, a competition in English or English conversation, so that you have a good ability in communication and public speaking in Indonesian language, but also in English. Yeah, so that is my encouragement for you to enhance your public speaking and also in English. Because many of you have the ability, for example, like Zelda, you are the MC, and the previous program of Genbi also have many members that can be MC and committee and speakers, and many of you are very good in in speaking in front of public. Yeah, it means that you have you already have actually the basic knowledge and skill in public speaking, but then you can also enhance to be better and better. So that's all from me. Thank you very much for all of you. This is one of the good activities to be continued, and because you still have one more semester for your activities during this year, I hope you can have various activities to enhance the skills of the members of Genbi. Thank you very much, committee, Zelda, Dedet, and Zahir. Please follow this training to the end. But I'm sorry I cannot join until the end because I have to go. Thank you very much again, Miss Lika, for your time today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Maria Ulfa atas penyampaian sambutannya. Kemudian apakah Pres Muhammad Zahir sudah hadir? Baik. Oh iya, mungkin foto bersamanya boleh nggak sekarang sebelum di akhir? Oh boleh Miss. Baik, mungkin baik untuk teman-teman sekalian diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, masih kami tunggu untuk mengaktifkan kameranya. Apakah teman-teman sudah siap? Baik, ini terdapat 3 slide yang akan diambil secara berkala. Baik, semuanya siap ya? 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Miss Maria Ulfa atas sambutannya dan sudah menyempatkan waktunya. Dan kawan-kawan. Sama-sama Miss. Ya. Baik Miss, terima kasih. Baik, itulah serangkaian acara pembukaan pada hari ini. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pelatihan public speaking oleh Ibu Solihatus Sa'diyah, MPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Zelda. Pagi. Sebelumnya mohon izin, Bu, untuk membacakan CV terlebih dahulu. Baik. Jadi, Ibu, pemateri kita pada hari ini, nama lengkap, Ibu Solihatus Sa'diyah, MPD, statusnya dosen di Fakultas Adab dan Humaniora, program studi sastra Inggris, bidang ilmunya ilmu bahasa Inggris dan pendidikan terakhirnya S2. Riwayat pendidikannya yakni SDN Sumberjo 2 Kediri, SMPN 1 Kunjang Kediri, SMA Wahid Hashim Gudo Jombang, dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Malang. Baik, mungkin bisa langsung saja kita memasuki ke
acara inti, yakni pelatihan public speaking oleh Ibu Solihatus Sadia. Kepada Ibu Solihatus Sadia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Selda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Maria Ulfa dan Ibu Ade Rina selaku pembina Genbi UIN Jakarta. Saudara Zahir Sidik sebagai Pres Genbi UIN Jakarta periode kali ini, dan Ketua Panitia M. Faras Husni, Selda sebagai moderator pagi ini, dan seluruh peserta public speaking, pelatihan public speaking as essential skill in Gen Z era. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita berharap semoga akan manfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin ini ya, saya akan bertanya-tanya nih. Kita buka dengan pertanyaan dulu. Kayak Selda nih, suaranya tuh enak banget. Sistematis, even Zahir belum ada, tapi cool pembawaannya gitu ya. I like it. Terima kasih, Miss. Sama. Terus beberapa kali juga saya mengikuti acara kalian, itu sudah bagus banget. Untuk moderatornya atau MC-nya sudah bagus banget. Tapi mungkin kalau acara-acara formal, ini kan seperti acara formal, kayak kemarin ada sharing ya, itu juga kan formal. Dan lebih ke academician gitu ya. Bagaimana dengan acara formal tapi yang tidak academician? Misalnya apa ya? Yang tidak academician, coba acara-acara tidak academician tapi itu acara formal. Coba, ada yang bisa menyebutkan? Wilda mungkin? Wilda Nadia? Acara formal, ya, tapi tidak academician. Bisa disebutkan salah satunya aja? Contoh acaranya? Berarti yang dalam segi non formal ya, Miss? Non formal. Oke, non formal or informal boleh apa tuh? Tapi dia emang bener-bener yang pagu banget gitu loh. Paten banget acaranya seperti ini. Bisa disebutkan? Acaranya besar. Acaranya besar ya? Kayak gathering, Miss? Gathering family mungkin non formal ya, itu ya, family gathering ya. Iya. Masuk belum, Miss? Pardon? Ini ada yang jawab, Miss, pernikahan. Oke, that's very good. Acara pernikahan itu acara formal, bukan academician, bukan acara academician, tapi dia formal kan, gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mahir di acara itu, tapi baiknya kita nanti akan saya paparkan mungkin beberapa slide sekitar 30 menit bagaimana menghadapi acara formal dan informal dan non formal. Baik, mungkin bisa raise hand mungkin. Siapa yang sudah biasa dengan acara-acara formal non-academician, misalnya acara pernikahan, engagement, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah sampai ke situ. Mungkin bisa dirasakan teman-teman yang punya pengalaman di acara
pengalaman itu sudah sampai acara pernikahan sebagai MC pernikahan atau engagement? Shelda, you? Mungkin belum, Miss, kalau sampai acara yang seperti itu. Okay, next maybe. Oh, Faras, okay. Miss. Faras, oke, Faras. Acara apa, Faras? Pernikahan atau engagement atau apa, Faras? Saat itu pernah, Miss, ditunjuk sih untuk di MC pernikahan sama di MC festival budaya gitu, Miss. Oke, festival budaya mungkin lebih ya bisa itu formal ya. Tapi untuk acara pernikahan itu mungkin akan agak ini ya, persiapannya yang harus benar-benar ya, Faras ya. Iya, Miss, benar, Miss. Beda panggungnya dengan acara festival budaya. Iya, akan beda banget karena berhubungan dengan dua mempelai, kanan kiri, besan, undangan yang emang sangat luar biasa. Nah, itu kan kita perlu ilmunya ya. Nah, baik, mungkin akan saya paparkan. Sebelum nanti saya minta beberapa akan praktis. Jadi mungkin beberapa ya. Pengennya sih semua, cuma kalau 40 lebih kayaknya waktunya kurang, jadi mungkin akan saya minta beberapa praktis membawakan acara di sini, even it's formal or non-formal or informal. Okay, let's begin. What is it? Apa sih public speaking? Tadi glance, Miss Maria told us that public speaking it's very important skill. Ya, ini adalah skill yang harus dimiliki, especially for the college student ya, karena kalian kan pastilah tidak terlepas untuk bisa tidak terlepas yang namanya presentasi, itu kan termasuk salah satu public speaking. Nah, bagaimana kalian harus bisa seperti itu? Panggung itu sangat diperlukan, ya. Baik, apa pengertiannya? Kita itu sudah biasa ngomongin public speaking, tapi dalam bahasa Indonesia apa sih yang pas? Itu berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik, atau bahkan ada yang bilang pidato, padahal pidato itu salah satu contohnya aja ya. Okay. And then this one itu adalah ilmu komunikasi atau retorika ya. Bagaimana kita mempunyai seni dalam berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Tapi kalau sekarang kita kan virtual ya. Nah, itu juga kita harus punya skill karena presentasi juga sekarang kita secara virtual. Tapi next kita juga akan acara offline gitu, kita harus emang ready ya. Oke. Contohnya apa saja? Tadi kita sebut, let's say ada pertama si Shelda sebagai MC, Dedet, Faras, itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Pidato, as a moderator, as an MC, or the presenter. That's the example. And then, apa metode-metode apa saja spontanitas. Kadang kan kita diminta memberikan ide kita itu secara spontan ya. Nah, ini kalau kita tidak prepare, kalau kita tidak menguasai juga akan berantakan juga. Nah, agar tidak kacau itu kalian mesti banyak belajar, mesti banyak praktis ya. Oke, ada juga yang metode public speaking itu membaca teks.
Tapi beberapa, misalnya kayak pidato kepresidenan misalnya, itu kan biasanya pakai teks, tapi beberapa sih nggak pakai teks, spontaneity, tapi beberapa mostly itu pakai teks ya. And then ada juga yang metode hafalan, memorizing or using note. Oke, mungkin beberapa dari kalian kalau mau melakukan public speaking, just note aja. Oh ini nih, ya, itu biasanya kalau emang sudah terbiasa sih sudah nggak masalah ya. Oke, and then persiapannya dalam berkomunikasi di depan terhadap audiens, kita harus mempersiapkan beberapa. Contohnya mental kita harus siap, fisik kita harus siap, materi, dan jangan lupa berdoa pastinya ya. Mental, kenapa kita harus siap dengan hal ini? Ini sangat krusial ya. Kalau hati kita belum pas untuk acara itu kadang gimana ya. Nah, kita harus persiapkan itu sebelumnya, dan kita harus benar-benar sesuai nih gitu. Oke. Mungkin maaf, suara saya terdengar ya, Shelda? Terdengar, Miss, dengan jelas. Oke, great, thank you. And then mental, itu tadi. Kayak pagi ini sebenarnya saya ada beberapa acara sehingga CV saya yang mestinya saya kirim semalam itu tidak bisa. Begitu saya ingat ya, saya sudah pernah mengirimkan CV saya ya ke Anggi itu periode sebelumnya. Begitu saya buka lah, kok nggak bisa dikirim. But fortunately ada di web, bisa dibuka. Tapi mungkin sebagai tambahan aja, saya pernah belajar public speaking itu di RRI Malang pada tahun 2000 gitu. Oke. Itu sorry, balik lagi ke persiapan public speaking ya. Fisik, kayak Selda tadi sudah mandi, sudah berdandan, begitupun Faras, Dedet, mungkin Miss Maul juga kan sudah emang dipersiapkan, fisiknya dipersiapkan sedemikian rupa ya. Oke, and then materi harus disiapkan juga. Seperti saya membuat slide ini, alhamdulillah karena beberapa kali saya memberikan pelatihan public speaking, so saya sudah siap materinya. Paling saya tinggal nambahin aja ya. And then berdoa itu mesti, karena kita butuh. Berdoa adalah kebutuhan kita agar acaranya itu lancar, acaranya itu membawa manfaat. Itu kita perlu berdoa. Especially kalau saya membawakan acara pernikahan, itu biasanya ada beberapa yang kita khususkan untuk ada salah satu dari hostnya itu ada yang sudah kehilangan orang tercintanya. Nah, kita kirim doa juga untuk leluhurnya, untuk orang tuanya yang belum ada, orang tuanya yang sudah meninggalkan gitu ya, kita kirim doa dulu. Nah, itu juga adalah suatu kebutuhan kita. Oke. And then ini persiapan mentalnya ini saya pretelin ya.
persiapan mental kita kadang ada rasa gugup. Itu mungkin kalau pertama-tama. Tapi kalau yang sudah melakukan pelatihan seperti ini dan sudah praktis, itu biasanya rasa gugup itu bisa diatasi dengan mudah, gitu ya. Misalnya dengan menarik nafas panjang dan dalam, terus dihembuskan lagi, itu sudah rilis. Atau kalau saya sih minum air putih aja, sedikit air putih misalnya, biar tenggorokan nggak kering. Nah, itu kita siapkan juga seperti itu. Dan menggerakkan sedikit anggota badan biar lemes atau tetapnya nggak kaku, itu kita juga butuh untuk itu ya. Jadi biar nggak terlalu kaku seperti itu. Apalagi kalau acara offline ya, itu bisa kita ini. Kalau acara offline mungkin juga sama dengan acara online. Kalau saya offline itu biasanya saya nggak mau telat. Seorang MC itu baiknya, dan ini kuncinya ya, kalian itu kalau MC, kalau moderator mungkin karena sudah ada MC, itu biasanya MC itu kuncinya. Kalau MC-nya telat, itu kasihan hostnya gitu ya. Nah, kunci adalah jangan sampai seorang MC itu telat. Apalagi kalau acara tanpa MC, tapi ada moderator, cukup dengan moderator. Nah, moderatornya ini adalah kuncinya. Makanya jangan sampai telat. Pernah suatu ketika, waktu itu saya masih di gedung lama, acara pelepasan wisuda, karena saya berpikir ya udahlah pakai mahasiswa aja, kalau dosen itu kayaknya sih sudah terlalu sudah terlalu sering. Akhirnya saya pakai mahasiswa. Acara jam 1, mahasiswa saya jam 1.15 belum datang. Itu kan kami yang punya acara, waduh ini seperti apa. Nah, mungkin teman-teman juga biar sama-sama nyaman, baiknya in time. Misalnya jam 1 kurang 10 atau jam 1 kurang 15, seorang MC atau moderator 15 menit sebelumnya itu harus sudah ada di tempat. Gitu ya. Jadi kita bisa akan menguasai panggung kita itu dengan mudah. Seperti itu. Itu kan biasanya ada di teater ya. Nah, itu kita harus bisa setting. Oh iya, saya memang sudah ada tempatnya. Nah, baiknya kita bisa menguasai keadaan panggung sedemikian rupa, gitu, dengan melihat, karena kita perlu eye contact kan dengan audiens, jadi jangan terpaku ke bawah atau ke atas, tapi kita menguasai audiens itu, kita emang benar-benar harus in time, ya. Tidak hanya on time, tapi in time, ya. Oke. And then berdiri tegap dan tersenyum. Kalau acara offline seperti itu ya, berdiri tegap, tersenyum, tampil percaya diri. Tapi kalau kita virtual ini ya, duduknya juga emang harus jangan letoy gitu ya, tapi tetap seperti itu persiapan. Persiapan fisiknya seperti apa? Tadi saya sempat sekilas, jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Siapkan air putih. Event acara virtual seperti ini, baiknya kalau kalian bertugas, apapun tidak bertugas, itu baiknya ada air putih di sebelah kalian, sehingga bila diperlukan dengan mudah kalian bisa meminum even a sip. Jadi
Jangan banyak-banyak, nanti nggak enak aja kalau banyak-banyak, kembung nanti. Oke. Jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh minimal 1 jam sebelum tampil. Misalnya jangan minum soda, jangan makan makanan yang berlemak, akan pedas atau asam. Apalagi seorang kori ya, ini sangat ini banget, krusial banget. Kalau kori, karena beberapa orang dekat saya itu kori, bahkan mereka itu mempersiapkannya 1 jam sebelumnya, itu minumnya air jahe seperti itu. Karena memang diperlukan suara yang bersih ya, suara bersih dan kuat itu emang persiapannya minum jahe. Tapi kalau kita sebagai presenter sih tidak harus banget. Tapi kalau seorang penyanyi, seorang kori, itu kan suara. Itu sangat crucial. So minumnya jahe itu memang sangat bagus. Well, and then materi. Kalau kita ngomongin materi, itu harus dipersiapkan dengan membaca literaturnya, menyusun kerangka materinya, dan yang terpenting adalah menguasai materi itu sendiri. Kayak tadi, saya bilang ke Faras, ambil CV saya di web. Nah, dengan ini kalian langsung, oke, ngambil materi di web gitu. Jadi materi bisa Anda dapatkan di mana saja. Nah, yang paling penting adalah menguasai materi. Oke, ini macam-macamnya aja, contoh-contohnya, pidato seperti apa, gampang lah kalau kalian sudah terbiasa mah, it's easy then. Oke, macam-macam pidato, saya pikir nggak perlu ini ya. Tapi next bisa lebih siapkan untuk pidato, mungkin bisa waktu khusus ya. Oke, pidato, and then as an MC or Master of Ceremony, and then ini Master of Ceremony, ini penguasa acara. Saya bilang the key of an event is an MC, ya. Pemandu acara, pengendali acara, membawa acara, pengatur acara, yang tugasnya adalah memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya suatu acara. Itu memang benar-benar harus mempunyai skill tersendiri ya. Well, ini. Oke, saya pikir kita lewati. Kalau MC, I'm sorry, Miss. sure? Itu teman-teman ada yang nanya ke Faras, Miss share screen gitu, Miss? Soalnya nggak kelihatan kalau emang share screen. Miss belum share screen sih. Belum share screen? Iya, belum share screen. Maaf, Miss. Oke, thank you. Sorry, saya pikir ini. Oh, ya, this one. Sudah kelihatan ya? Sudah, Miss. Sudah terlihat. Sedang proses. Thank you for the reminding. Well, ini nanti akan saya minta praktisnya di MC ya. Nah, MC itu bertindak sebagai tuan rumah dan pengendali suatu kegiatan atau acara. Nah, dalam berperan sebagai MC,
mengumumkan suatu acara, memperkenalkan orang yang akan tampil dalam mengisi acara, dan MC juga bertanggung jawab memastikan acara itu berjalan dengan lancar, tepat waktu, meriah, hikmat dari awal hingga akhir. Ya, kayak Selda hari ini bertugas, nah itu emang benar-benar dia itu adalah kuncinya gitu. Okay. And then acaranya ada acara formal atau resmi, misalnya upacara bendera, wisuda, upacara pelantikan, upacara adat, upacara serah terima jabatan, atau upacara kenegaraan. Itu namanya MC atau protokol atau perangkat acara. Nah, seperti ini, acara-acara ini emang kan sudah baku ya, sudah ada teksnya untuk hal ini. Acara-acara selanjutnya adalah acara semi formal atau semi resmi. Acaranya itu diselenggarakan untuk kebutuhan tertentu dengan tata cara yang tidak begitu baku, tetapi tetap tersaji apik karena diatur dengan ketentuan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan acara yang bersangkutan ya. Contoh acara semi formal itu tadi pentas seni, pagelaran musik, peresmian gedung, perayaan HUT RI. Beda ya perayaan sama upacara ya. Ini perayaannya ulang tahun perusahaan, ulang tahun sekolah, ulang tahun orang, anak gitu ya, MC atau presenter. And then persyaratan jadi Master of Ceremony. Untuk menjadi seorang MC itu suaranya itu lebih ke tone ya. Kalau saya bilang sih tone-nya itu enak didengar. Jadi jangan datar aja, tapi ada tone-nya di situ. Mempunyai kepribadian dan intelektual. Oh my minute ya. Ini prepare saya sebentar. Saya cari. Nobody can help me. Saya di lantai 2. Chargernya di lantai 1. Bentar. MC itu harus memiliki kemampuan bahasa yang memadai. Kepribadiannya yang excellent, artinya dia itu harus luwes, percaya diri, berjiwa besar. Bentar. Baik. Nah, selain harus percaya diri, harus berjiwa besar. Memiliki sense of humor, disiplin. Ini tadi ya yang saya bilang waktunya itu emang benar-benar kita harus menghargai banget. Nah, itu harus disiplin. And then memiliki sikap yang benar, memahami etika, berpenampilan bersih, wajar, sopan, dan menarik. Wait, charging my laptop. Hello. Tolong dong, colokin. Adik, tolong colokin. Help me.
Mohon maaf ya, saya sambil ngecas. Nggak apa-apa, Miss. Biasa yang make sama anak-anak. Okay. Let's go on. Okay. And then what's this? Oke, seorang moderator. Kalau moderator itu mengatur atau mengarahkan jalannya diskusi dengan peserta lain agar forum diskusi itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan topik serta berlangsung secara kondusif, ya. Oke, and then untuk teknik vokal mungkin kalian bisa praktis setiap hari kalau teknik vokal ya. Kalau saya itu biasanya senam wajah saya itu dengan membaca, menyebutkan A, I, U, E, O itu kalau pagi, kalau saya sih ya, itu biar kita itu nggak kaku di rahang kita. Nah, itu kalau teknik vokal saya lebih ke situ. A, I, U, E, O. Karena emang pengucapannya itu emang kan harus sesuai dia sama vokal yang ada. Oke. Teknik vokal yang pertama ini intonasi. Nada bicaranya harus pas atau tepat. Kalau orang bernyanyi itu dibilangnya pitch ya, yaitu pengambilan nada yang tepat. And then articulation, pelafalan atau pengucapan kata demi kata dengan benar dan jelas. Contohnya pembicara itu harus mampu mengucapkan kata, kalau dalam bahasa Inggris itu ya macam-macam ya. Sedikit ada yang homofon memang, tapi ada yang minimal pair. Contohnya kalau ada steak, ada stick, itu kan beda ya. Nah ini kalau di sini saya contohkan ada head, ada heart, ada half, ada heart. Nah itu kan harus benar. Nah, dan saya pikir bahasa Indonesia juga ada hal seperti itu ya. And then accentuation, yaitu penekanan, stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Itu adalah teknik vokal. Selanjutnya, pemenggalan kalimat atau phrasing, yaitu pemenggalan kata yang menjaga kesatuan kalimat sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat. Tentukan di mana komanya. Yang pas untuk curi nafas itu di mana? Kalau Kori ini pinter banget nih. Kori penyanyi pinter banget curi-curi nafas. Nah, kita juga seperti itu juga. Seorang presenter, MC itu harus juga pinter curi nafas juga. Nah, and then next the inflection, yaitu perubahan nada suara. Lagu kalimat dapat diwujudkan dengan intonasi yang tepat, terutama saat jeda atau saat titik akhir, atau suara meninggi saat jeda dan merendah saat titik. Nah, itu ini kita harus menguasai seperti itu. And then kecepatannya atau speed-nya, yaitu kecepatan berbicara, tempo atau speed itu hendaknya bervariasi. Tadi saya bilang jangan datar aja, jangan monoton aja, tapi ada speed-nya yang bervariasi. Keras lemahnya suara itu disesuaikan dengan kebutuhan dan suasananya.
gitu. Oke. Oke, kalau untuk teknik vokal 1 sudah, bahasa tubuh, oke. Bahasa tubuh yang baik. Pembicara or presenter menunjukkan kepercayaan dirinya. Ini acara offline ya. Dengan melangkah dengan tenang dan yakin. Cari tempat berdiri yang tepat, makanya kita harus menguasai panggung, itu kita cari tempat yang sesuai. Posisinya yang sebelah mana nih kiranya? Gitu. Event sudah disiapkan, tapi kalian bisa ambil yang pas banget. Gitu. Di posisi yang sekiranya semua orang bisa melihat kita. Sebanyak mungkin orang bisa melihat kita, itu perlu ya. And then berdiri tegak, tadi sudah Glenn saya singgung, jangan membungkuk atau jangan bersandar di meja atau bersandar di dinding atau jangan miring-miring atau apa. Ya. And then melakukan eye contact kepada audiens atau pendengar, ya. Ini saya juga kadang melihat juga nih audiens saya seperti apa gitu ya. Virtual juga harus punya kemampuan menguasai audiens seperti ini. Oke, and then berikan mimik wajah atau ekspresi wajah yang sesuai dengan pembicaraan yang sedang diungkapkan. Kalau emang lagi happy, ya kita memasang wajah yang happy juga. Tapi kalau biasanya acara siraman itu kan haru biru. Nah, itu kita juga tidak harus sedih banget, tapi kita ikut merasakan suasana seperti apa, gitu ya. Itu Glens. And then ini sekilas tadi sudah ada, sikap berdirinya yang kurang baik itu berdiri dengan sebelah kaki, kakinya terlalu rapat. Karena kaki terlalu rapat itu biasanya juga akan jadi tidak seimbang. Jadi kalaupun berdiri jangan terlalu rapat atau jangan terlalu terbuka. Nah, berdiri juga baiknya itu jangan loyo, jangan gitu. Tapi emang relax, tapi emang kita tetap siap gitu. And then this one, okay, ini sudah ya. And then mimik wajah yang kurang baik, tertawanya dibuat-buat, misalnya ya, dahi yang selalu berkerut, tersenyum terus. Kalau tersenyum sih saya pikir no problem ya, tapi lihat situasi juga. And then mukanya selalu masam atau cemberut atau sikap gugup. Nah, ini baiknya dihindari sikap-sikap seperti ini. Oke. Oh, this one, the addition. Avoid selalu menggerak-gerakkan. Biasanya kalau orang gugup itu begitu, selalu menggerak-gerakkan apa, gerakin pensil atau gerakin apa gitu kan. Gerakan yang canggung, kaku dan berdiri terpaku, menggaruk-garuk telinga, rogoh saku biasanya itu menunjukkan kegugupan. Oke, and then Glenn saja ya. Di acara offline kita juga harus menghindari terlalu banyak melangkah atau berjalan. Terus ini sudah meremas tangan, bertolak pinggang, lengan disedekapkan. Nah, ini juga hindari seperti ini.
kalau sekiranya badannya menghalangi sorotan LCD atau proyektor, ya disesuaikan aja, tapi tidak terlalu mengganggu gitu ya. Nah, masalah-masalah apa saja yang ada di dalam public speaking? Biasanya adanya demam panggung. Nah, kalau demam panggung tadi sekilas saya sudah sampaikan, harus praktis. By practicing, make you perfect. Banyak praktis akan sempurna, gitu. Masalahnya ini kan biasanya ada denyut nadi jantungnya tuh yang banget, yang biasanya biasa-biasa aja itu yang gitu ya. Nadinya terus nafasnya bertambah cepat, itu demam panggung itu. Mulut dan tenggorokan terasa kering. Nah, tadi solusinya ada air putih lah gitu ya. Tangan, lutut, bibir, suara bergetar. Nah, ini juga salah satunya ya. Mengeluarkan keringat dingin, merasa mual, tidak enak di perut, terus penglihatan berubah, itu demam panggung. Nah, bagaimana mengatasinya? Ini gampang sekali. Praktis sama tadi itu, make it relax. Nah, caranya nih, atasi gugup dengan tenangkan diri. Minum sedikit air putih, ambil nafas, hempaskan pelan-pelan seperti itu. Mungkin kalian di sana bisa praktis sendiri ya. Ambil nafas, buang pelan-pelan. Ambil nafas panjang, buang pelan-pelan. Nah, seperti ini harus belajar nih, maksudnya praktis gitu. Seperti kalau pagi kalian a, i, u, e, o, sama ambil nafas, buang nafas pelan-pelan, seperti itu. Itu caranya ya. And then bersikap nothing to lose. Disiplin nih. Again, bolak-balik nih ya. Disiplin in time, not only on time, but in time ya. Oke. Biar sama-sama nyaman dan aman, itu kalian harus as an MC or as a presenter, it must be in time, ya. Again, you must be in time. And then untuk pengelolaan visualisasi, latihan, berbicara dengan lantang dan keras, melontarkan humor yang wajar, fokus untuk rileks dan bergerak sesuai kebutuhan. Okay, this is the last one. Selamat berlatih dan semoga sukses. Mungkin itu aja. Selanjutnya bisa sesi tanya jawab ya, Selda ya. 10 or thank you. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss, atas penyampaian materinya. Wah, ini kita jadi apa ya? Jadi nambah wawasan juga. Oh, ternyata gini ya kalau mau jadi MC atau moderator dan yang lainnya juga. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Ini sudah ada satu pertanyaan, Miss, via chat dari Kak Endang Riyati. Pertanyaannya, saat ini banyak acara atau event berubah menggunakan platform online, salah satunya melalui Zoom seperti sekarang nih, seperti saat ini. Tentu saja kondisi ini minim interaksi. Bagaimana tips menciptakan interaktif dengan audiens yang terhubung secara online? Begitu, Miss, pertanyaannya. Baik, terima kasih, Endang. Ya, tadi juga sempat saya sebut sekarang virtual ya. Nah, bagaimana
kita biar intens gitu ya. Ya, kayak tadi mungkin saya baca aja ya, ternyata ada yang enggak ini. Nah, itu bisa dibangun keduanya. Ya. Nah, di sini kan ada kamera nih, Endang. Jadi kita bisa melihat audiens kita di sini. Emang sekarang kan tidak semua on cam ya. Nah, itu yang tapi nggak apa-apa kalau takutnya kan karena sinyal atau lain sebagainya. Kalau on cam juga butuh sinyal yang bagus, nggak apa-apa. Yang pasti kan mendengarkan seperti itu ya. Nah, bagaimana agar tercipta? Ada kan sesekali pertanyaan. Kayak tadi, semisal saya tanya kan, siapa, apalagi mengawali juga ya. Di awal itu kita harus benar-benar memberikan pertanyaan kita kepada audiens, mereka ini udah siap belum sih gitu, udah siap belum melakukan pelatihan seperti ini. Nah, itu harus dibangun di kedua belah pihak ya, karena emang online, virtual. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Selda. Terima kasih, Endang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Endang dan terima kasih Miss untuk jawabannya. Oke, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mengaktifkan mic-nya kepada teman-teman sekalian. Oh, ini Muhammad Faras raise hand, Miss. Ya, boleh Kak langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Moderator, Miss izin bertanya, bagaimana ketika kita menghadapi situasi atau kondisi pada saat ingin perform itu ada kabar duka, Miss. Jadi Faras pernah ngalamin pada saat itu ingin melaksanakan MC pernikahan, namun itu malam udah ada kabar duka bahwasannya ada salah satu teman dekat Faras yang kecelakaan lalu lintas itu kan. Namun pada pas pagi hari itu handphone itu disita, maksudnya dipegang oleh teman Faras, jadi nggak ada informasi apapun, tuh udah ada skenario lah. Padahal beliau itu almarhum meninggal pada subuh. Nah, akhirnya di situ menimbulkan kecurigaan di Faras dan ada firasat yang tidak enak. Akhirnya ketika perform pun itu tidak maksimal. Nah, itu bagaimana ketika kita menyikapi kondisi seperti itu, Miss? Baik, terima kasih Faras. Iya, itu unexpected ya sebenarnya. Tapi apalagi kalau Faras tidak tahu, mestinya lebih maksimal gitu. Tapi ini berhubungan dengan mental yang tadi saya sebut di paparan saya, itu persiapan mental kita. Biasanya memang perasaan nggak nyaman itu kan ada aja. Nah, tapi bagaimana kalian harus tampil maksimal, itu emang benar-benar harus all out gitu. Caranya berdoa kalau saya sih. Tenangkan hati dengan berdoa dan emang harus punya kepercayaan diri bahwa oke, saya harus bisa memanage ini semua itu, dan acara saya akan berjalan dengan lancar. Seperti itu, Faras. Kalau saya biasanya seperti itu. Ada nggak nyaman kayak tadi ini, saya sebenarnya nggak nyaman karena ternyata di rumah saya ada Pak Tukang nih. Di rumah saya hari ini ada Pak Tukang. Saya biasanya bekerja di lantai bawah dengan kenyamanan gitu ya, Faras, ber-AC dan lebih luas. Ini di atas nggak pakai AC.
Jadi, tapi bagaimanapun saya berusaha, saya harus tampil all out dan maksimal. Nah, begitupun tadi hati ya, Faras tadi kan hati ada berita duka dan even nggak tahu berita duka itu, tapi namanya hati. Oke, kalau gitu, manage you yourself to be the best in that performance, gitu ya. Okay, thanks. That's a big question. Baik, terima kasih Kak Faras atas pertanyaan dan terima kasih Miss atas jawabannya. Oh, ini ada yang ingin bertanya lagi dari Kak Febiola Elena. Pertanyaannya, bagaimana persiapan yang biasa dilakukan Miss sebelum tampil public speaking? Apakah biasanya latihan dengan orang lain atau menggunakan metode seperti latihan public speaking dengan merekam audio dan lain sebagainya, itu gimana Miss? Oh, well, thank you Yola. Ini apa namanya? Panggung itu kalau kita sudah beberapa kali manggung itu dengan sendirinya tanpa persiapan juga bisa, Yola. Makanya sebenarnya kalian bisa manggung tanpa persiapan, tapi itu tadi kalau emang sudah berkali-kali. Tapi kalau belum, kalian emang harus ini ya, mungkin bisa berbagi dengan keluarga kalian, teman kalian. Kalau di rumah bisa sama adik, kakak, atau orang tua ditanya kekurangan saya apa ya gitu. Tapi kalau online seperti ini mungkin bisa cek sama teman kalian seperti itu. Kalau saya pribadi karena sudah sering misalnya 2-3 kali aja kalian sudah biasa, itu sudah cukup. Tanpa persiapan yang sangat maksimal, kalau manggung sering itu hasilnya akan bagus. Tapi itu intinya, emang harus benar-benar siapkan mental dan fisik seperti itu. Apalagi tadi kalau acara pernikahan, kalau saya sih emang benar-benar saya nggak mau diganggu banget. Kalau pernikahan kan biasanya pagi hari jam 8 ya, itu akan nikah. Saya nggak mau diganggu banget 2 jam sebelum itu. Karena apa? Saya emang harus dandan, benar-benar yang dandan gitu ya. Apalagi kalau tuan rumahnya itu memberikan DC-nya seperti ini atau kita dikasih seragam seperti ini, kan memang harus kita fit, benar-benar fit kan ya, difitkan di badan kita itu sebelumnya kan harus difitkan juga. Nah kalau itu memang kalau saya pribadi itu kan harus match, even apalagi nih kalau saya nggak pinter dandan itu kan saya harus minta tolong anak saya atau biasanya sih ada yang ngirim penata rias gitu ya ke rumah. Nah itu dipersiapkan sih. Jadi emang perlu persiapan. Kalau saya pribadi persiapan seperti itu kalau yang biasa-biasa mungkin sudah biasa, tapi kalau acara nikahan itu kan banyak perniknya. Ya pernak-perniknya banyak kalau acara pernikahan. Itu emang kita harus benar-benar siap sih. Oke, mungkin itu Selda. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss atas jawabannya dan terima kasih juga Kak Yola atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oh ini Ibu izin bertanya lagi. Bagaimana cara menghilangkan kata ahem atau mungkin yang sejenisnya juga saat berbicara di depan umum? Tapi ini emang gimana ya? Kadang kalau gugup tuh jadi gitu, Miss. Itu gimana Miss caranya, Miss? Iya, even saya juga seperti itu ya. Adalah beberapa gitu. Sadar aja langsung sih kalau saya langsung sadar. Oh iya,
Tapi praktis memang sangat dianjurkan untuk menghilangkan terus apa ya gitu apa gitu. Nah itu emang harus praktis seperti itu ya. Kadang emang while you are preparing the next slide, for example, then you say, kayak tadi saya kan juga seperti itu ya. Nah itu langsung aja sadar. Tapi itu sebenarnya bisa dengan praktis untuk yang tidak sama sekali ada itu emang harus praktis. Oke. Mungkin bisa tanya temennya mungkin ya. Bisa mungkin ajak teman, coba saya ada kata berapa kali nih gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah kayak gini kan saya bilang gitu. Nah, Iya. Itu bisa kita dengan teman atau dengan keluarga kita praktisnya seperti itu. Well, thank you. Baik, berarti emang harus berlatih lebih lagi ya, Miss. Iya, sure. Berlatih dan fokus. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Dan ini selanjutnya ada yang ingin bertanya, Miss, dari Kak Ahmad Safi'i. Dipersilakan, Kak. Ya, Safi'i, terima kasih, Kak Shelda. Ya, izin bertanya, Miss. Yang ingin saya tanyakan adalah, misalnya ini, Miss, kita sebagai pembawa acara gitu kan, kita kan sebisa mungkin dituntut untuk memberikan wajah ataupun mimik yang ramah gitu, Miss, kepada para audiens gitu. Tapi kalau kendalanya di saya itu, Miss, biasanya kalau saya itu nggak bisa lama-lama menampilkan wajah yang ramah gitu, Miss, seperti senyumnya gitu, nggak bisa ditahan lama gitu, Miss. Jadi mungkin lebih ke tips and triknya gitu dari Miss, kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa nampilin wajah yang ramah, senyumnya juga bisa panjang gitu, Miss. Terima kasih. Ini lagi-lagi praktis. Bahkan orang senyum itu ada pelatihannya loh. Ya, orang senyum itu ada pelatihannya bahkan. Safi'i nggak bisa kuat lama-lama senyum. Paling 5-10 menit gitu ya. Nggak bisa all the time gitu ya. Makanya harus praktis sih dan fokus memang. Oh iya, sekiranya tidak, emang wajahnya galak atau gimana, Bi? Enggak juga sih, Bu. Kalau orangnya, saya termasuk orang yang humoris. Jadi sering senyum lah, Bu. Sering ketawa gitu. Cuma nggak tahu kenapa kayak nggak bisa dibuat-buat gitu, Miss. Ya, tadi ada saya sebut di paparan saya, relax aja sih. Tidak harus senyum all the time, tapi harus relax. Seperti itu. Jangan kaku dan apalagi kalau cemberut, jangan ya. Relax aja nggak apa-apa sih, apalagi cowok ya. Kalau cewek mungkin kalau nggak senyum itu nggak cantik kalau saya. Kalau cewek haruslah ada senyum. Kalau cowok sih ini aja relax aja. Yang pasti relax aja, nggak harus senyum all the time. Even the girls here itu nggak harus senyum sepanjang waktu itu enggak, tapi relax aja. Tapi kalau saya pribadi, senyum itu nomor 1. Jadi usahakan senyum. Orang cantik itu disenyum. Kalau saya sih seperti itu. Kalau cowok sih nggak masalah ya. Ini tips buat cewek aja nih, senyum aja sih. Gitu. Kalau cowok emang seperti itu, ya gimana lagi? Paling tidak relax aja, jangan cemberut. Itu mungkin Vi. Tapi kalau mau sih ya praktis sama temennya. Coba gue senyum, coba perhatikan gue berapa lama nih. Besok lagi dicoba lagi. Belajar sama Dada tuh. Okay. Terima kasih, Miss. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Kak Fahmi ingin bertanya, Miss. Kepada Kak Fahmi, dipersilakan. Oke, Fahmi.
Mohon maaf Kak Fahmi, suaranya belum terdengar. Nah, oke. Dalam public speaking ya, khususnya pidato gitu ya, speech gitu. Nah, kalau di Indonesia kan yang jadi ciri itu pasti pembukanya itu kayak salam, terus misalnya alhamdulillah, salawat, salam. Padahal tidak ada yang salah dalam hal itu. Cuma biasanya kalau kita lihat speech kayak TED Talks kayak gitu kan, orang biasanya kayak cukup salam langsung ke punchline gitu, langsung ke inti gitu, tanpa tanpa berlama-lama di mukadimah gitu. Menurut Miss itu gimana? Itu apa emang hal seperti itu wajib kita lestarikan atau emang di dalam beberapa speech emang nggak apa-apa gitu? Well, thank you Fahmi. It's an interesting question. Ya, kalau kita biasa seperti itu, hamdalah and salam, sholawat ya. Itu adalah doa kalau saya sih. Tapi kalau kenegaraan dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi, selagi itu ada kesempatan, do it. Because it's the way we pray. Ya, pertama kan itu the way we pray. Seperti itu. Kalau saya, never mind. Just go on. Berarti tergantung majelisnya, Miss. Kalau misalnya audiensnya mungkin banyak non-muslim atau negara lain gitu, it's okay gitu ya. Apalagi seorang moderator nggak harus banget sih kalau menurut saya. Ya, karena terkadang audiensnya nggak semua itu ya, Miss. You just say itu ada pagunya. Kalau di kementerian itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu sudah pagu ya. Directly bisa kalau itu nggak usah sholawat dan salam sih. Ya Fahmi. Apalagi kalau memang it's very variatif audiensnya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman kita nih acara Genbi, misalnya saya acara kantor saya, kan kita sudah tahu orang banyak dan ya it's a prayer, I think it's never mind. Tapi kalau memang audiensnya variatif, cuma salamnya seperti itu aja, secara umum aja. Itu ada pagunya yang tadi saya sebutkan. Fahmi, thanks for the interesting question. Thank you, Miss. Yeah. Next. Baik, terima kasih Miss dan terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ini ada dua penanya, mungkin Kak Ivan dulu yang tadi sudah raise hand. Kepada Kak Ivan dipersilakan. Baik Miss, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Miss, ini terkait masalah pribadi saya Miss. Kalau misalnya di kampung gitu kan ada beberapa acara yang memang kekurangan ada public speaking gitu kan Miss. Nah dari beberapa itu tuh tidak ada, kemudian saya itu mencoba daripada tidak ada itu saya lebih baik jadi MC ya gitu kan. Nah tapi itu saya memiliki kelemahan Miss, misalnya tadi cara pelafalan yang itu kan kurang enak, kemudian bahasa saya pun terlalu cepat. Kalau audiennya orang tua, saya jadi bingung Miss. Kalau suara pelan, saya malah jadi bingung ngomongnya itu gimana gitu. Jadi banyak mikir. Tapi kalau cepat itu enak gitu. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut Miss? Terima kasih. Hey, terima kasih Ivan. Iya, ternyata ini ya banyak banget yang memang sudah terbiasa jadi public speaker ya. Well, kalau again, this is the practice. Butuh praktek dan itu nggak instan. Kalau practice many times, then it can be released gitu. Yang tadinya cepet gitu, jadi oh ya bisa mengurangi gitu. Apalagi audiensnya itu nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, Van ya.
kayaknya Ivan cocoknya ini nih kayak festival budaya gitu ya. Itu kan lebih cepat dan lebih semangat. Biasanya seperti itu ya, Van. Iya. Mungkin diperlukan praktik, and then you may ask your friend as the reviewer, and you will be good then. Gitu, Ivan. Caranya sih seperti itu, dan itu nggak instan. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, kalian tone-nya akan seperti itu. Akan bisa lebih slow gitu ya, dan tidak cepat. Apalagi emang kalau acara-acara dengan sesepuh, itu emang ini sih. Tapi kalau saya begitu sadar, langsung aja harus fokus gitu. Oh ya, saya acaranya sama nenek-nenek, kakek-kakek nih, bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Saya harus enggak terlalu cepat. Itu fokus aja seperti itu. Kalau saya seperti itu, Ivan. Thank you. Baik, terima kasih Miss, dan terima kasih Kak Ivan atas pertanyaannya. Kemudian sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah disediakan di room chat. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Miss dari Kak Muhammad El Sultani Arif. Izin bertanya, Miss, mungkin ini permasalahan yang sering muncul di setiap individu. Terkadang dalam public speaking, kebanyakan individu sering bingung untuk memikirkan diksi apa yang akan dipakai selanjutnya sehingga akan menimbulkan kepanikan sesaat. Sekiranya apakah ada tips dari Miss untuk memancing pola pikir kita dalam merangkai diksi sehingga akan lebih lancar dalam public speaking? Terima kasih banyak, Miss. Well, itu berhubungan dengan materi ya, dan itu bisa dipelajari jauh sebelum acara itu ada gitu. Kalau saya sih lebih ke situ, pelajari diksi-diksi sesuai dengan tema, itu bisa dipelajari sehari atau semalam sebelumnya gitu. Kalau menurut saya itu sangat membantu sekali kalau kalian yang saya bilang di paparan saya itu literaturnya dibanyakin biar kalian tahu oh ya diksi yang bagus itu seperti ini. Jadi preparation sih kalau saya tadi glance saya sebut di persiapan materi itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa langsung raise hand atau mengirim pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya, Miss, untuk diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini. Lebih beberapa menit sih, cuma nggak apa-apa. Dengan bertanya itu kita akan semakin tahu, oh ya, solve-nya seperti ini gitu, solving problem-nya seperti ini. We have many times to do a practice, so I ask you to practice to make you more better and better. Okay. Siapa yang mau praktis? Mungkin. Oh, ini ada yang raise hand, Miss. Ada Kak Jessica yang mau praktis. Well, Jessie. Halo, Miss Lika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Oke, senang banget bisa ketemu Miss Lika lagi hari ini. Sebelum ini mungkin pernah bertemu di pelatihan public speaking juga tahun lalu kalau tidak salah. Mau nyoba praktik nih, Miss, tapi MC. Boleh? Oke. Jessica. Oke. Ini tapi sebuah disclaimer bahwa teks MC ini sudah pernah dibawakan di acara Himpunan Mahasiswa Program Studi Jessica di HMPS PBSI. Jadi waktu itu Jessica yang bikin naskah tapi tidak sempat dibacakan karena bukan Jessica yang MC-nya. Tapi jadi penasaran aja kira-kira bisa break limit Jessica nggak sih yang selama ini biasanya MC formal sekarang bisa tarik ke semi formal atau enggak? Semoga bisa dapat feedback yang luar biasa dari Miss Lika habis ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam bahasa, salam budaya. Yang terhormat, Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis, LCMA, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kami hormati, Dr. Surudin MAG, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Dr. Makin Subuki M. Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ahdimas Husnul Khotami, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Halo semua, pada pagi hari ini, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kembali hadir di tengah-tengah kalian semua dalam acara Parade Seni dan Budaya Virtual PBSI 2021 dengan tema Pertunjukan Galeri Seni dan Budaya Virtual Mahasiswa PBSI. Wah, rasanya senang sekali udah melihat teman-teman yang hadir dari seluruh daerah di Indonesia dengan wajah yang tampan-tampan, dengan wajah yang cantik-cantik, dengan semangat yang juga luar biasa pastinya untuk mengapresiasi seni dan budaya virtual Indonesia di masa pandemi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam rangkaian acara yang pertama, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saudara Ahdimas Husnul Khotami. Kepada Saudara Ahdimas, saya silakan. That's all. Yes, thank you. Hey, very good. Wah, keren banget. Excellent, Jessie. Terima kasih, Miss Lika. Ya, sudah sangat bagus. Go on. Ya, apa tadi itu ya? Sekilas. Mungkin ini untuk teman-teman perhatikan di situ, ini sangat bagus dari tone-nya, dari intonasi, dari aksentuasi, and then also the pronunciation, it's very good. Di situ harus ada fokus ya, tapi ini tadi udah bagus banget. I think it should be better. Yeah, excellent. Yep. Mungkin tadi yang ditanyakan Ivan, ini tadi kan nggak pakai pre ya di situ. Ivan apa siapa tadi? Nggak harus ada sholawat dan salam. Tapi totally it's because it's apa semacam festival gitu ya, kayak festival gitu ya. Premier, jadi semi formal sih lebih. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan acaranya. Kalau acara-acara festival seperti itu emang suaranya emang harus lebih cepat. It's great. Okay. Bagus. Terima kasih Kak Jessica. Wah, sangat panutan sekali nih Kak Jessica. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin praktis? Kak Ivan? Atau mungkin kakak-kakak yang lain? Gimana? Ayo. Atau ditunjuk? Atau ada yang sudah? Boleh Miss, mungkin Miss yang langsung ini apa namanya menunjuk untuk teman-teman. Iya, alhamdulillah sih setiap periode itu saya dikasih kesempatan untuk bisa memberikan pelatihan public speaking, dan siapa Jessica tahun lalu ikutan ya. Okay, yes, you have many file. If you want to do a practice, then Jessie will share you. Siapa nih? Volunteer dulu deh, volunteer please. Ayo teman-teman, ya nggak apa-apa, ini kita kan sama-sama belajar juga. Mungkin ada yang mau sekalian latihan juga nggak apa-apa. Sure. Mungkin bisa
langsung raise hand yang mau mencoba. Come on. Atau gimana teman-teman? If I want to choose, then it's okay. Fahrul Ihsan, can you do it? Kepada Kak Fahrul Ihsan. Halo Kak. Mungkin karena gini kali ya Selda, apa karena kemarin saya nggak bilang semua harus ready to practice ya? Sehingga, oh iya. Iya, kalau tahun lalu saya sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelum saya bilang harus siap ya practice gitu. Inform your friends to practice it. Ini belum ada persiapan ya, Miss. Iya. Atau susah lagi ya kalau mengagendakan untuk praktis. Mungkin ini untuk praktis MC atau moderator atau bagaimana, Miss? It's up to you. You may choose one of them. Oh, oke. Baik, teman-teman, ini bisa langsung dipilih aja ya, mau praktis MC atau mungkin moderator atau mungkin MC informal juga bisa. I think Ihsan will say something. Selda. Oh ya, kepada Kak Ihsan, dipersilakan. Kak Ihsan? Halo? Mungkin tadi ini, Miss, kepencet sepertinya. Oke, ada yang lain? Mungkin teman-teman yang lain? Ada yang ingin praktis? Gilang, what would you, Gilang? Do you want to practice? Gilang Maulana? Apakah Kak Gilang? Halo, Kak Gilang? Atau mungkin ini sepertinya belum siap, Miss. Ya. Jadinya masih pada malu-malu. Oke. Gini, mungkin terserah sih. Ada Zahir nggak? Nggak ada Zahir. Mungkin Faras bisa mengagendakan lagi to have time to practice, maybe just an hour to do it. Mungkin cukup 1 jam, teman-teman semua bisa praktis. Terserah sih. Mungkin bisa diagendakan lagi gitu aja. Faras mungkin bisa komunikasi dan teman-teman yang lain. Next, maybe it can be next week or it's up to you. Maybe I'll be ready to have one in the afternoon, maybe sore hari, minggu depan, hari Sabtu atau Minggu nggak apa-apa. Mungkin bisa diagendakan atau di-arrange lagi waktunya only to practice. Be an MC or a moderator, etc. Itu. And then ini ya, saya jadi, mungkin saya akan nambahin. Tadi kan Miss Maul tuh seakan-akan kalian kan bahasa Inggrisnya itu sudah bagus. Gimana kalau kalian menambah pengetahuan bahasa Inggris, kita bisa, tapi nggak tahu sih, bener nggak bahasa Inggris kalian sudah bagus banget? Zaki? Masih belajar, Miss. Tapi bagus ya, Selda. If we are speaking English, then you understand it? Mungkin kalau paham, insya Allah paham, Miss. Tapi untuk praktisnya ini, Miss, masih agak sulit kalau untuk saya pribadi. Mungkin ke teman-teman yang lain pasti ada, Miss, yang sudah mungkin
praktisnya juga lancar dan memahami. Pasti banyak. Iya. Begitu. Nah, kalau mau kalian itu punya semacam English club, it's okay. Punya English club khusus di Genbi ini, kalian punya English club gitu. Maybe once a month you may do a discussion talking about everything that you want for the theme, but all of you are speaking English. Karena tadi saya jadi terpanggil untuk iya ya, anak Genbi ini dong bahasa Inggrisnya bisa ditingkatin gitu, especially dari Miss Maul. Mungkin kita bisa sama-sama improve our English if you want. Gitu. Mungkin Faras bisa diskusi sama teman-temannya. Well, karena kalian juga harus persiapan untuk MC-nya, so mungkin diagendakan lagi. Itu aja Selda dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas trustednya ke saya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss sudah berbagi pengetahuan dan wawasan kepada kami mengenai public speaking ini, dan mohon maaf jika kami juga masih terdapat banyak kekurangan ataupun dan yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita ke agenda yang terakhir, yakni akan ada pembacaan doa penutup oleh Saudara Muhammad Faras Husni. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita bersama-sama membaca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min al-azab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah kita semua telah tiba di penghujung acara pelatihan public speaking Genbi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dan interaktif selama acara ini berlangsung, dan terima kasih kepada Miss Soliha atas waktunya dan berkenannya untuk membawakan materi pelatihan public speaking pada kali ini. Semoga kita semua sehat selalu dan silaturahmi kita tetap terjaga meskipun jarak memisahkan kita. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan ataupun perilaku saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Bye. Bye. Terima kasih, Miss. Sama. Terima kasih juga teman-teman. Saya izin live ya. Barakallah. Baik, Miss. Terima kasih. Welcome.